sekarang yang ketiga. Jadi kita lihat dari banyak perspektif nih Dokter Lula untuk mengambil kesimpulan sebenarnya apa yang terjadi sih dalam waktu 1, 2, 3 pekan terakhir. Ini di slide selanjutnya ini sudah kita siapkan untuk membandingkan jumlah orang yang diperiksa mingguan dengan angka positivity rate. Plus yang bagian atasnya saya kasih sudah mencapai berapa persen dari target WHO sih untuk kita periksa. Nah ini berarti Dokter Dewi mesti pelan-pelan nih. Karena nih satu grafik aja banyak nih ada infonya 3, nih ya satu-satu. Jadi yang pertama kita ingin melihat dan membandingkan berapa sih jumlah orang yang diperiksa dalam waktu 1 minggu. Baik. Naik atau turun, itu satu. Ini dari grafik yang berwarna biru nih, yang ada bar chart warna biru. Kita lihat di sana, kemudian kita lihat di yang kotak berwarna merahnya, ini pada saat libur Nataru, Natal dan Tahun Baru. Dan memang kalau kita lihat pada saat libur Tahun Baru, cenderung turun. Betul ya, jumlah orang diperiksa cenderung turun. Setelah itu pemeriksaan steadily meningkat gitu ya, secara stabil dia naik ke atas. Ini kita lihat dari jumlah pemeriksaan. Kemudian kalau kita lihat lagi yang kedua adalah positivity rate. Jadi yang kedua ingin kita ukur adalah apakah angka laju penularan di tengah masyarakat ini nambah atau tidak. Kalau misalnya pemeriksaan bertambah, jumlah kasus positif bertambah itu wajar. Tapi ketika positivity rate-nya tetap rendah atau sama, artinya laju penularan sebenarnya nggak nambah. Jadi bukannya bertambah tapi kenaikan kasus dikarenakan jumlah pemeriksaan yang lebih tinggi. Jadi positivity rate ini pentingnya itu untuk memperlihatkan nih sebetulnya nih laju penularan seperti apa gitu ya. Oke, kita sama-sama lihat di sini ya. Nah, ternyata kalau kita lihat positivity rate di sini sejak pekan ke-4 Desember sebenarnya ini terus naik nih. Yang sebelumnya di bawah 20%, tiba-tiba dia naik terus nih di angka 21, 22 dan terakhir 27%. Tapi ada juga yang harus kita ingat, bisa jadi ada bias di sini dalam artian apakah benar positivity rate kita segitu. Ada beberapa hal yang berpengaruh, diantaranya adalah tadi ketika ada delay input data positif tiba-tiba disetorkan di pekan itu, tapi jumlah yang negatif kan nggak dimasukkan, itu sudah berlalu di pekan-pekan sebelumnya, yang mengakibatkan jumlah orang positifnya bertambah, denominatornya jumlah orang diperiksa tidak bertambah. Ini juga efek dari delay penginputan akan berdampak pada angka positivity rate yang terlihat tinggi di lapangan. Kita main positivity rate dulu barangkali pemirsa ya. Kita detail lebih jauh nih, kita buka lebih jauh. Kan sempat rame nih karena positivity rate kita tinggi gitu ya. Kalau kemudian pemeriksaan kita tambah lagi lebih banyak misalkan, apakah positivity rate akan turun? Bisa jadi akan jauh lebih turun. Nah, akan turun barangkali. Dan satu lagi barangkali yang paling penting, kalau yang kita periksa itu bukan cuma orang yang bergejala, itu pasti lebih jelas lagi kan? Betul. Kenapa selama ini, kenapa saya agak protes nih pemirsa? Karena gini, karena selama ini orang yang mau cek gitu ya, yang ngecek apakah saya punya virus atau saya sakit atau tidak adalah orang yang sudah demam, orang yang sudah pusing gitu barangkali. Atau betul-betul jelas nih, kemarin ngobrol sama temennya deket-deketan, peluk-pelukan, terus temannya kemudian positif, berarti kan udah deket sekali nih jadi ceritanya. Kita nggak pernah kemudian mengadakan nih pemirsa ya, satu kota kita periksa semua, atau satu kampung kita periksa semua, belum pernah kan Dokter Dewi? Belum. Itu yang disebut dengan active case finding surveillance. Nah, ketika dilakukan active case finding, biasanya angka positivity rate ini akan turun, karena tadi kita benar-benar ingin mengetahui berapa sih orang yang benar-benar positif di sana. Sedangkan kriteria tadi, kondisi yang disebutkan Dokter Lula tadi, kita sebutnya selection bias. Kita menyeleksi dulu orang yang mau kita tes PCR sehingga kemungkinan besar dia positif lebih tinggi. Karena sudah ada gejala misalnya. Sudah pasti kontak erat. Atau yang ketiga, dia ini memang punya riwayat berdekatan, menghabiskan waktu bersama dengan orang yang positif. Jadi memang, dan tadi karena ada seleksinya adalah yang bergejala, dan yang ketiga adalah mereka yang biasanya rapid testnya reaktif baru di tes PCR. Jadi sudah ada screening duluan sebenarnya untuk memastikan dia positif. Jadi memang ada beberapa hal yang berpengaruh terhadap perhitungan positivity rate yang saat ini berjalan. Jadi mungkin nggak bisa kemudian kita langsung bandingkan dengan negara lain yang mengadakan barangkali tes PCR langsung satu kampung atau satu kota. Nggak bisa seperti itu nih pemirsa ya. Kita sampai sekarang nih ceritanya adalah semua yang PCR itu
pasti nunggu reaktif di yang rapid gitu ya. Betul. Atau enggak ceritanya ada riwayat kontak, atau barangkali kalian udah panas, batuk, pilek, sudah ada gejala yang keluar. Betul. Baik, tapi apapun ceritanya, karena dari awal minggu itu adalah ceritanya sama, tetap saja ada kenaikan. Betul kan? Jadi Ya? kalau kita lihat tren di sini tetap harus kita ambil catatan, trennya tetap meningkat. Yes. Tapi apakah besaran peningkatannya, misalnya apakah benar 20% dari populasi Indonesia semua positif, belum tentu. Iya. Karena ini dari yang kita lakukan pemeriksaan adalah dari mereka yang bergejala, dari mereka yang sudah ini selektif nih, masih bicaranya betul. selektif nih semuanya kita nih ya. Jadi kita hanya bisa membandingkan kita dengan kita nih pemirsa. Betul. Kita nggak bandingkan kita dengan Inggris atau dengan negara lain. Kita akan membandingkan Indonesia dengan Indonesia supaya semua lebih jelas pastinya ya. Betul. Jadi memang tetap harus ada catatan di sini. Kenaikan positivity rate tetap kita lihat ada. Tetap ada. Dan ya. tetap standar WHO itu untuk menurunkan pandemi sebisa mungkin di bawah 5%. Kita tetap masih punya PR untuk tetap menurunkan. Jauh ya, Jauh, lumayan tetap ya. harus kita turunkan. Baik. Nah, yang ketiga, ini adalah kita coba bandingkan jumlah orang yang diperiksa dibandingkan dengan target WHO. Kita ingetin lagi, target WHO itu adalah dari 1 juta penduduk, harus ada 1.000 orang yang diperiksa dalam waktu 1 minggu. Baik. Terus kita lihat nih pergerakan yang ada di sini. Ternyata memang karena jumlah pemeriksaan meningkat, maka secara otomatis capaian target WHO kita juga meningkat. Ya. Mungkin di awal-awal nih sempat kita di bulan Oktober November itu sudah 90-an% Dokter Lula. Sampai dengan akhirnya Januari pekan kedua akhirnya kita mencapai target WHO di angka 100,87%. Kita ulang ya, padahal dalam keadaan selektif nih ya. Kita nih selektif loh, nggak langsung semuanya kita periksa saja, kita sudah sampai di 100% lebih. 100% target WHO sudah terpenuhi di pekan kedua Januari. Pekan ketiga, kabar baiknya masih meningkat terus. Kita masih di atas standar WHO di angka 107%. Dari standarnya WHO kita kelebihan 7% lah untuk memeriksa. Nah, ini adalah progres juga dari jumlah pemeriksaan yang dilakukan. Kesimpulannya apa? Kalau tadi kita lihat ada kenaikan, ada beberapa faktor juga. Kenaikan kasus yang kita lihat dalam waktu 1-2 minggu terakhir ini memang terjadi karena satu, penularan di tengah masyarakat meningkat, ini dari angka positivity rate. Yang kedua, jumlah pemeriksaan juga meningkat sehingga kesannya angka kasusnya juga naik. Dan yang ketiga juga ada faktor dari delay input pelaporan yang berpengaruh juga terhadap kasus yang meningkat. Boleh saya tanya, kalau delay input pelaporan ini seberapa sering sih kejadian? Apa memang sering setiap berapa minggu ada terus atau barangkali cuma sekali saja? Ini bisa dilihat terkadang terjadi, misalnya kita mungkin menyeleksi dari data yang kita terima, kita mendapat laporan bahwa ternyata ini ada gap nih antara data daerah dengan data yang ada di pusat. Kemudian diverifikasi lagi angkanya, jadi memang ada proses verifikasi terlebih dahulu untuk memastikan benar orang itu tidak duplikat dan lain sebagainya. Nah, ini yang bikin kemudian jadinya waktunya ada waktu juga yang habis di sana juga untuk memverifikasi kasus-kasus baru apakah benar belum pernah tercatat atau takutnya nanti duplikasi. Ini juga yang terjadi dan prosesnya berjalan di Kementerian Kesehatan seperti itu. Baik.